Kurang lagi dong. Kadang gitu ikhwah ya. Setan ketika disuruh keluar bingung dia. Kalau keluar kemana nggak ada hiburan lagi nih. Karena orang ini biasanya enak sekali aku permainkan kayak bola dipermainkan anak kecil. Disuruh nguap dia lupa untuk nutup mulutnya. Disuruh makan makannya pakai tangan kiri. Wah, pakai tangan kiri. Suruh makan yang baik, makan yang halal tapi jadi tidak baik. Banyak makan mie instan, banyak ngerokok. Ngerokok halal apa haram? Tambuh lah ya. Kalau menurut saya, kalau pikir secara logika tak kayaknya haram ya. Haram apa mutan? Hah? Yang bilang enggak siapa? Oh iya boleh lah. Haram lah ya. Iya, kita sudah sepakat. Kayaknya kita nggak perlu bahas lagi masalah rokok, bukan yang tersinggung ya. Terus apa lagi? Disuruh potong rambut, selain rambut kepala dan alis, dia membiarkannya tumbuh subur bersemi. Ya, tempat bergelantunganku di situ. Ya. Dan lain-lain, ada banyak yang membuat setan itu suka. Ya, termasuk bagi wanita-wanita yang tidak berjilbab, suka sekali setan itu. Karena dia mempunyai banyak peluang supaya dia dapat banyak poin dari iblis. Supaya dapat banyak poin dari iblis agar dia derajatnya diangkat di sisi iblis. Wanita, apalagi wanita yang dirasuki jin nasab, tidak mau berjilbab, tidak mau menutup auratnya sebaik mungkin, setan suka sekali. Karena berarti dia sudah membantu ya, golongan setan dari bangsa jin untuk banyak menyesatkan manusia dan menghancurkan moral bangsa. Maka latihan dari mulai yang terkecil dulu. Jangan sampai membuat setan itu ridho. Jangan sampai membuat setan itu cinta, setan itu suka dan berhasil menggapai apa yang dia tuju untuk menyesatkan dan mencelakai manusia. Sampai di sini paham ya? Ya. Bahkan Nabi SAW dikatakan mata ta'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya tidak pernah menguap. Ini ada dalam kitab Fathul Bari. Ya. Dalam kitab tarikhnya Sahih Bukhari. Lalu apa sih rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala ya lebih suka orang yang bersin dan membenci atau kurang menyukai orang yang menguap? Itu tadi kita sudah bahas sedikit ya, permasalahan apa? Permasalahan menguap dari para ulama-ulama kita terdahulu. Lalu kita akan bahas dari kitab kontemporer yang sekarang ini, yakni bisa antum lihat tadi dalam kitab Al-Haqaiqut Tibbiyatu fil Islam halaman 155. Di situ dikatakan rahasia besar mengapa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersin, hajin, dan kurang suka sama orang yang menguap. Wal atibbau fil asr hadir. Ya. Para dokter, ahli-ahli kedokteran di masa modern ini, mereka semua mengatakan at-tata'ubu dalilun ala hajatid dimaghi wal jismi ila oksigen wal ghidha. Menguap ya adalah gejala yang menunjukkan bahwasannya otak manusia dan tubuh manusia mempunyai kebutuhan khusus terhadap oksigen dan juga nutrisi yang bisa sampai kepada otak dan tubuh.
wa ala taqsiri jihaz at-tanaffusi fi taqdimi ma yahtajuhu ad-dimagh wal jismu wal oksigen, ya. Karena organ pernafasan itu kurang, jadi menguap itu adalah suatu aktivitas yang menunjukkan bahwasanya otak dan tubuh manusia memiliki kebutuhan yang besar untuk menyuplai oksigen dan juga nutrisi kepada otak dan tubuh manusia. Karena apa? Karena organ pernafasan kurang dalam menyuplai oksigen pada otak dan tubuh. Cek. Mati ya? Ya pakai. Wa hada ma yahdutsu 'inda an-nu'asi wal ighma wa qubail al-wafah. Dan hal inilah yang akan terjadi ketika seseorang itu dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan lesu, dan ketika seseorang dalam keadaan menjelang wafatnya. Ya. Watata'ubu, dan menguap itu huwa syahiqun amikun yajri an tariqil fam. Menguap adalah aktivitas menghirup udara dalam-dalam dari mulut, ya, dari mulut manusia ke dalam tubuhnya. Walaisal famu bitariqit tabi'i lisyahiqin. Dan mulut ini tidak Allah persiapkan. Allah tidak mempersiapkan mulut untuk menghirup udara dalam-dalam masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, li'annahu laisa mujhizan bi jihazi li tasfiyatil hawa kama huwa fil anf. Karena mulut ini tidak Allah desain untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh sebagaimana hidung yang Allah desain sedemikian rupa sehingga udara yang masuk walaupun kita hirup dalam-dalam udaranya akan tersaring masuk ke dalam tubuh. Lihat, di mulut ada enggak bulu mulut? Adanya bulu hidung kan? Adanya bulu hidung. Upil adanya di mana? Di hidung apa di mulut? Mulut. Ya kalau ketelan itu di mulut. Adanya di mana? Di hidung. Karena memang upil itu adalah hasil produksi dari penyaringan udara-udara yang masuk ke dalam hidung. Nah, kalau mulut tidak Allah program untuk menyaring hawa, untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh, ya. Makanya faida baqiyal famu maftuhan atna'a at-tata'ubi tasarraba ma'a hawa'in syahiqin ila dakhil al-jismi mukhtalifu anwa'il jaratim wal ghabar wal hawa wal hawam. Dan ketika mulut dibiarkan membuka, dibiarkan terbuka begitu saja, ketika dalam keadaan menguap, maka makhluk-makhluk lain yang akan merusak tubuh manusia itu akan masuk bersamaan dengan udara yang terserap melalui mulut. Seperti itu. Apalagi ketika menguap lebar banget ya. Masuk ke dalam tubuh. Yang masuk apa? Jaratim, mikroba-mikroba jahat, debu, haba, ya, virus, hawam, ya, bakteri-bakteri. Dia bisa mikroba jahat, bisa debu masuk, bakteri masuk, virus masuk. Dan inilah yang dijadikan setan sebagai kendaraan mereka untuk merusak manusia. Nah, kok bisa virus dikendalikan setan? Jangankan virus, wong manusia aja bisa dikendalikan setan, apalagi virus. Ya kan? Dalam hadis riwayat Imam Muslim kan dikatakan, janganlah kalian saling mengacungkan pedang kalian kepada saudara seiman kalian, karena kalian tidak pernah tahu, kata Rasul, kapan setan itu mempermainkan tangan kalian. Ya kan? Nggak pernah tahu. Makanya orang Jawa, mbah-mbah kita bilang, awas jangan mainan gobet, jangan mainan peso, karena setan lewat. Maksudnya apa?
kita tidak pernah tahu, jangan-jangan setan itu mempermainkan tangan kita yang harusnya ngerajang bawang malah ngerajang jarinya sendiri. Yang tadinya mau main-main saja, mengacungkan pedang ke temannya sehingga menebas beneran. Nggak pernah tahu. Manusianya bisa dikendalikan. Apalagi virus, mikroba. Dalam riwayat lain kan dikatakan juga, setan itu akan bekerja sama dengan makhluk-makhluk yang menjadi musuh manusia. Tikus. Ingat hadis yang pernah kita bahas di dalam kitab Wiqayah. Tikus ketika salah seorang sahabat membawa tikarnya, yang tikarnya itu bolong sebesar koin, sebesar dirham, bolong karena bakaran. Dan di situ ada tikus yang sedang berputar-putar membawa api. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian tidur matiin lampunya. Matiin apa? Lampu zaman dulu pakai teplok ya, bukan neon seperti ini. Jadi pakai api. Kenapa? Karena setan akan menggiring tikus untuk membakar rumah kalian. Tikus aja bisa dikendalikan sama setan. Dalam ilmu-ilmu sihir, khususnya dari India, ini ada di dalam kitab usul sihir itu ada. Nanti insya Allah kalau kita bahas masalah sihir akan kita bahas ini. Jadi para penyihir itu bekerja sama dengan para setan untuk mengendalikan ular. Bahkan ular pun bisa dikirim ke rumah seseorang untuk mematok dan membunuh calon korbannya. Itu bisa seperti itu. Apalagi ini apa? Virus, mikroba dan lain-lain. Ya, ini bahasa ilmu medis kedokteran, ya ada bahasa-bahasa seperti ini. Namun hakikatnya mereka itu adalah tentara yang saling membantu satu sama lain untuk menghancurkan manusia. Oke, paham di sini? Di sini kita bisa mengambil pelajaran juga, bisa mengambil faedah besar juga. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai segala apa yang dapat membawa kemaslahatan bagi manusia, membawa kebaikan bagi manusia, dan membawa kesehatan bagi manusia serta keselamatannya. Walaupun perkara itu kecil dan mungkin diremehkan oleh sebagian besar manusia. Bersin contohnya, sebagian orang lebih jijik bersin ketimbang muak. Hajin. Padahal itu adalah sesuatu yang Allah cinta. Karena di saat bersin, virus-virus yang ada dalam tubuh Allah keluarkan secara otomatis melalui fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Makanya kenapa orang flu itu bersin itu sebenarnya penyembuhan alami yang sudah Allah sediakan untuk manusia. Tanpa bersin mati manusia hanya karena penyakit flu. Ya, jadi itu sebenarnya penyembuhan alami dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan berarti dibiarkan bersin-bersin aja. Bersin ya juga dikasih obat-obatan, jamu, herbal yang dapat mendukung kesembuhannya. Muak, setan amat sangat suka terhadap apa saja yang dapat mencelakai manusia. Tak pandang sekecil apapun sesuatu tersebut. Ketika itu bisa mencelakai manusia, di saat itu juga setan mengambil alih, mengambil celah tersebut untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kenistaan sedalam-dalamnya. Ya. Ini baru perkara ringan. Maka dari perkara ringan ini hendaknya kita semuanya menjaga tubuh kita betul-betul supaya tidak dimasuki jin, dan jin atau setan tidak menyukai kita, tidak cinta sama perbuatan kita. Pilih mana, dicintai setan atau dimusuhi? Dimusuhilah. Mau dicintai setan, mending kita dimusuhi mereka sehingga mereka Allah taklukkan setakluk-takluknya. Paham di sini? Ya. Jadi mulailah dari kebiasaan yang ringan. Insya Allah di pertemuan 2 minggu ke depan kita akan membahas tentang
di mana mukimnya setan di dalam tubuh manusia. Saya mohon doanya, insya Allah minggu ini, minggu besok ya, saya mau ke Mesir, sekalian ke Saudi. Jadi mungkin 2 minggu ke depan kajiannya off dulu sementara, lalu insya Allah akan dilanjut lagi sekembalinya saya dari Mesir. Insya Allah di bulan awal April mungkin, di awal April. Sebenarnya di awal April karena setelah dari Mesir kita akan berkunjung ke tempat lainnya juga. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup 10 menit lagi. Ada ya? Monggo Pak. Salam. Jadi yang dimaksud bedanya alam kita dengan alam mereka adalah beda dimensi tapi satu tempat. Karena dunia ini yang gak ada dunia yang lain kecuali dunia bumi ini dan juga langit yang telah Allah ciptakan. Mereka sama seperti kita, tinggal bersamaan dengan kita, bahkan di rumah-rumah kita. Cuma bedanya mereka memang tidak ada terpaut antara waktu dan juga dimensi. Waktu dan juga tempat. Mereka sama-sama tinggal seperti kita, tetapi ketika kita melemparkan sesuatu ke arah mereka tinggal, terjadilah hukum alam yang telah Allah tetapkan, yakni sebab dan akibat. Mereka tersiram air panas, ya kepanasan mereka bahkan bisa mati. Nah, ini sudah maklum dan dijelaskan oleh para ulama. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama menjelaskan jangan, khususnya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab An-Nubuwat, Risalatul Jin, dalam Majmu' Fatawa juga dijelaskan di antara sebab jin masuk ke dalam tubuh manusia adalah karena rasa dendam dan permusuhan jin terhadap manusianya. Karena dia merasa manusia telah menyakiti jin tersebut. Manusia tidak bisa lihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Mereka tinggal di tempat manusia tinggal, tetapi berbeda dimensi. Dalam artian manusia mungkin tinggal di bolongan kecil, mungkin. Di mana ini? Mungkin nggak tinggal di bolongan wastafel. Mungkin manusia tinggal di situ. Ya kecuali wastafelnya raksasa. Tapi jin tinggal di situ karena memang jisim mereka adalah angin, seperti angin. Dan mereka tubuhnya itu lembut, tidak padat seperti manusia. Mereka sama tinggal sama seperti kita ini. Cuma yang dimaksud beda adalah beda dimensinya. Mereka tidak seperti kita, tubuhnya tidak padat dan mereka bisa menempati apapun, bahkan di lubang-lubang terkecil sekalipun. Nah, itu yang dimaksud, Pak. Mereka tetap berdampingan sama manusia. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi kita imani bahwasanya Allah telah menciptakan makhluk yang bernama jin, yang mereka itu sama seperti manusia, diberikan akal, diberikan hati, diberikan taklif syariat. Maksudnya taklif syariat apa? Diwajibkan sholat 5 waktu, diwajibkan puasa, zakat, diwajibkan berhaji bagi yang mampu, diwajibkan dia Islam dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang dimaksud berbeda alam. Manusia tidak bisa menempati tempat yang kecil. Manusia ketika menempuh perjalanan panjang butuh waktu, tapi kalau jin bisa sekejap karena mereka bisa terbang lebih cepat ketimbang manusia.
Ya dalilnya bisa kita lihat dalam surat An-Naml ayat 39. Wa qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai rajaku Sulaiman, ya, aku akan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau beranjak dari tempat duduk. Ini kan cepat sekali. Kata para ahli tafsir, termasuk Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, dari kerajaan Nabi Sulaiman yang dikatakan ada di Palestina dan negeri Sabah yang ada di Yaman, ya, bukan di Wonosobo, di Yaman. Itu dulu perjalanannya butuh 4 bulan. 2 bulan untuk pergi, 2 bulan untuk kembali, 4 bulan perjalanan. Tapi Ifrit itu butuh waktu sekejap untuk apa? Untuk memindahkan singgasananya Bilqis sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam beranjak dari tempat duduknya. Ini yang dimaksud beda alam. Mereka tetap tinggal di mana kita tinggal, kadang nempel di tempat yang kita pakai atau di tempat yang kita tempati. Ya, tapi mereka berbeda dalam segi wujud. Alam mereka ya beda sama alam manusia. Yang dimaksud apa? Alam manusia alam padat, kalau mereka itu lembut, cuma saling berdampingan. Ya, paham dah ini? Paham lah ya, insyaallah. Ada yang lain? Apa kita mau ruqyah mandiri? Praktek ruqyah mandiri ya. Karena ini ada yang datang, saya rasa mau ruqyah. Betul enggak? Sebenarnya di kajian tidak ada ruqyah, cuma untuk kajian saja. Ya. Untuk yang suka nguap-nguap, ada air? Ada air enggak? Kalau tidak ada, pegang di area sini. Yuk kita praktek sebentar. Pegang alis nih. Cari bolongan kecil, legokan yang ada di sekitaran alis. Bukan di situ, sini, tetap. Ketemu enggak? Raba jadi raba. Kelihatan ibu-ibu? Kelihatan enggak? Ya sudahlah. Kelihatan? Ya, raba alisnya, raba. Ada legokan kan di situ? Ada? Ada lah, masa nggak ada? Nggak normal kalau nggak ada. Pegang situ, pegang aja, nggak usah dipencet, pegang. Agak tekan sedikit sini. Kita bacakan ya, nanti yang mual. Kresek, ada kresek? Ada. Pak Tri, Pak, sediaan kresek Pak. Bawain aja, Pak Tri yang patroli. Ayo sebelum kita medang, daripada medang setelah itu ruqyah, nanti gumoh kopinya keluar semua. Mending sekarang dulu. Sudah? Mana kreseknya mana? Lagi diambil ya? Pegang dulu. Kita bacain Fatihah ya, ayat kursi, Ikhlas, Falaq, An-Nas seperti biasa. Mulai. Yuk. Pegang Bu, pegang. Yang sering muap-muap terutama. Taklim muap, zikir lagi zikir muap, sholat muap, baca Quran muap. Pegang. Udah nggak usah lihat-lihat, kelihatan. Kelihatan kan? Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Pijit-pijit. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah Rasul hafal. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah mual muntahkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau ada yang mual muntahkan. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati
والناس بسم الله الرحمن الرحيم. Terakhir, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Belum. Lihat sini. Pijat. Kiring ke sini. Terutama ada gangguan mual ya. Ayo, kreseknya disiapin. Maju mas, mau maju? Nggak apa-apa? Ya. Kita praktekkan. Mas. Tolong arahnya. Di arahnya. Nah ini. Enggak apa-apa nanti sama yang lain. Dia. Ini sering sakit sini, sering ngantuk. Kreseknya siapin. Rodri. Ya, ini maju. Ini ya, perhatikan. Ini contoh yang sering muak-muak. Ya, dia memang. Nah, ini mana keluarganya? Ada keluarganya? Dari mana? Ini coba. Pasiennya mana kuepek? Ini tubuhnya bergetar. Tangannya set makanya. Dok. Tolong celana. Waduh, celana. Direkam. أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
Tangannya kaku. Ini kalau seperti ini ya berarti ada gangguannya. Ya, memang gangguan awal mereka akan dibuat muak orang-orang ya. Saya nggak bilang mas ini aja, semuanya dibuat muak terus menerus di setiap waktu, khususnya waktu-waktu ibadah. Dan ketika diruqyah bergetar dan tangan seperti ini sudah menunjukkan ada sesuatu. Ya, bisa dilihat nggak, santri? Antum kadar-kadar saya, kelihatan nggak? Lihat. Belajar bela diri, iya. Kena ke dalam, iya. Pernah diminumin sesuatu, iya. Ayo, nanti. Kalau diminumin sesuatu dari bela diri ya, biasanya kan ada minum-minuman aja tuh. Nanti efeknya seperti itu enggak keren enggak? Enggak tuh. Ya, tenaga dalam itu enggak ada, yang ada ketut itu tenaga dalam ketut. Tapi kalau yang lain-lain jangan, karena bisa mengundang dan memasukkan jin dalam tubuh. Nah, Bapak nanti coba kita obati lagi ya. Kita buang dulu unsur-unsur yang membuat jin itu bersama. Sudah? Saya rasa sudah cukup ya. Ini kita masih dalam tadi sama terang sujud. Jadi mohon maaf belum. Merah apanya? Oh, ada yang reaksi mana? Mana lihat? Mana reaksi? Hah? Busri? Oh alah, dia sudah mainstream. Samun, tutup lagi hijabnya. Tutup. Gampang ya? Caranya seperti itu aja. Jalur-jalurnya mereka itu sebenarnya sudah diisyaratkan dalam hadis banyak. Di kepala, bisa
sambil dipijat daerah sini, pertemuan antara rambut sama kulit kepala, kulit apa nih, jidatnya. Bisa di sini dipijat, bisa di ubun-ubunnya sambil dibekam, atau dilakukan di apa nih, kepala belakang, tengkuk sambil dipijat ringan, di bahu, dibekam juga bisa, di akupuntur juga boleh, atau dipegang saja juga boleh sambil baca doa yang kemarin sudah kita praktekkan, ya, seperti itu. Paham ya? Untuk praktek lebih lanjut, ya harus istiqomah belajarnya di sini. Kalau yang baru hadir, kita tidak akan kader dulu sampai menghatamkan kitab ini di nanti. Kalau kita sudah selesai bahas ini, kita bahas masalah sihir, baru nanti kita adakan khataman yang kedua, insya Allah. Ya, kalau yang sudah beberapa kali, nah, ayo insya Allah akan kita kader betul-betul. Cukup ya? Sudah ada yang tanyakan? Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah berkahi. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, untuk guru-guru kita semuanya, khususnya untuk Syekh Wahid Abdul Salam Bali, Ustaz Arif Rahman Hakim rahimahullah, Ustaz Musa Sungkar hafizahullah, dan lain-lainnya. Ya, dan semoga apa yang kita pelajari ini turut andil untuk menjayakan umat Islam di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.